Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu Magelang yang berbahagia di mana saja berada. Saat ini saya berada di MI Muhammadiyah Ngentak Sawangan, satu dari 5 buah MI Muhammadiyah se-Sawangan, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kajian sehatmu, sejarah hebat tokoh Muhammadiyah kali ini, kita akan mengangkat tentang Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, seorang yang sering disebut sebagai arsip persyarikatan karena panjangnya masa beliau berbakti di Muhammadiyah. Ya, kita ketahui bahwa Kiai Haji Muhammad Yunus Anis itu sudah mulai berbakti di Muhammadiyah ketika beliau usia relatif masih muda, yaitu usia 34 tahun. Dan kemudian berlanjut sampai dengan beliau wafat itu nyaris seluruhnya itu berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan menariknya beliau itu mendampingi 2 orang tokoh hebat Muhammadiyah yang sering disebut sebagai bintang timur Muhammadiyah dan bintang barat Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mas Mansur dan Buya AR Sultan Mansur. Nah, secara singkat, kali ini kita akan berbincang tentang 5 fakta sejarah Kiai Haji Muhammad Yunus Anis yang hidup sejak tahun 1903 sampai dengan 1979. Fakta yang pertama, beliau sebagai anak panah Muhammadiyah. Ini hal yang cukup menarik karena pada awal mula Muhammadiyah dulu itu ada program namanya Anak Panah Muhammadiyah. Siapapun boleh masuk di dalamnya dan tugasnya adalah memasyarakatkan Muhammadiyah, merintis Muhammadiyah di masing-masing wilayah daerah yang dia ditetapkan itu. Nah, seorang Yunus Anis juga sewaktu remaja setelah beliau lulus dari Sekolah Dasar Muhammadiyah di Jogja dan kemudian melanjutkan di yayasan milik kolega dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Syekh Ahmad Surkati, yaitu Yayasan Al-Atas dan Yayasan Al-Irsyad di Jakarta. Beliau kemudian sungguh-sungguh untuk menjadi mubaligh dan beliau kemudian mendaftarkan diri menjadi anak panah Muhammadiyah. Nah, ketika beliau menjadi anak panah Muhammadiyah itu beliau bertugas di 2 tempat. Yang pertama di Kudus dan yang kedua di Bondowoso. Nah, tugas anak Muhammadiyah adalah bertabligh, merintis Muhammadiyah di wilayah itu. Dan itu menarik sekali pada beliau yang mungkin suka petualangan. Dan itu beliau lakukan sampai dengan ketika beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, sempat juga seolah-olah menjadikan beliau kemudian menjadi anak panah Muhammadiyah dengan ikut serta merintis pimpinan cabang Muhammadiyah di Sigli, Aceh, Padang Panjang, Sumatera Barat, Makassar, juga Alabiu, Kalimantan Selatan. Ini menarik. Dan yang menjadi anak panah Muhammadiyah tidak sekadar beliau cukup, tapi juga orang-orang lain, termasuk berikutnya program yang disatukan dengan alumni mu'alimin, alumni mu'alimat, dan lain-lain. Yang akhirnya akan menjadi kemudian anak panah Muhammadiyah yang berada di pelosok-pelosok, merintis Muhammadiyah. Mereka betul-betul berjuang tanpa kepentingan pribadi, tapi kemudian dengan kerangka organisasi mereka kemudian mendakwahkan Muhammadiyah di mana saja berada. Ya, kemudian fakta yang kedua, beliau memulainya dari pimpinan cabang Batavia, Muhammadiyah Batavia. Nah, pada usia 21 tahun beliau pada tahun 1924 beliau memulai dari pimpinan cabang Muhammadiyah Batavia Jakarta. Beliau aktif dan kemudian beliau dikenal oleh
koleganya, oleh teman-temannya sebagai orang yang pintar administrasi dan memahami betul tentang gerakan kepemudaan. Sehingga dengan semacam itu kemudian beliau merintis kepercayaan itu di Muhammadiyah lewat pimpinan cabang Muhammadiyah Batavia. Dan itu yang kemudian beliau ikut serta kegiatan sewaktu ada muktamar. Muktamar berikutnya, maka mau tidak mau beliau karena mengatasnamakan Muhammadiyah dari Batavia punya posisi banding yang menjadikan beliau akhirnya kemudian bisa masuk dan diterima, lebih-lebih karena kepakaran beliau kaitannya dengan masalah administrasi, masalah organisasi, dan masalah kepemudaan. Sehingga ketika ada kongres di Jogja, ketika yang tampil pada waktu itu ketua umumnya adalah Kiai Haji Mas Mangsur, beliau kemudian dikandidatkan sebagai calon sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah, atau pada saat itu namanya Hofbestur Muhammadiyah. Dan alhamdulillah beliau diterima semacam itu, hanya menjadi sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1937 sampai dengan kemudian lengsernya Kiai Haji Mas Mangsur. Ya, beliau dikenal itu. Dan kemudian setelah itu dari muktamar ke muktamar beliau dikenal sebagai orang Muhammadiyah, dan pimpinan pusat ikut saja di mana-mana sampai dengan kemudian beliau menjadi sekretaris umum kembali ketika ketuanya yaitu Buya A.R. Sultan Mangsur yang lebih dikenal sebagai Bintang Barat Muhammadiyah, dan beliau menjadi sekretarisnya. Dan itu yang menjadikan kemudian tahun 54 sampai dengan 59 beliau menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Akhirnya pada tahun 1959 tak sampai dengan 1962 beliau sendiri yang didaulat oleh Muktamirin pada waktu itu, beliau menjadi ketua umum Muhammadiyah. Dan ini menandakan bahwa beliau ya dengan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya di Muhammadiyah. Ini perjalanan kemuhammadiyahan dari seorang Kiai Haji Yunus Anis. Yang ketiga, beliau menjadi imam tentara yang mengabdi di Muhammadiyah dan mengabdi untuk bangsa Indonesia. Pada usia beliau 51 tahun, ketika tahun 1954 beliau menjadi sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau ditawari oleh Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia saat itu, yaitu Bapak A.H. Nasution, untuk menjadi kepala Pusroh, Pusat Rohani Angkatan Darat Republik Indonesia. Nah, pada saat itu beliau sedia dan kemudian menjadi. Mengapa kok penawaran itu kepada beliau? Karena beliau dikenal sebagai komandan yang bagus sewaktu dulu aktif di PETA, pembela tanah air sewaktu zaman Jepang. Nah, karena itu beliau kemudian ditawari. Dan alhamdulillah beliau sedia untuk itu, sehingga pengabdian beliau sepenuhnya juga untuk Muhammadiyah, tapi sepenuhnya juga beliau untuk bangsa Indonesia. Nah, dengan semacam itu maka Yunus Anis, seorang Yunus Anis yang menjadi sekretaris umum pada waktu itu, juga sempat untuk menuliskan buku sampai dengan 13 buah buku yang beliau tulis. Ada buku tentang biografi, buku tentang bahasa, tentang sejarah, dan beberapa yang lain. Kemudian fakta yang keempat, pada tahun 1962 ketika Muhammadiyah berulang tahun setengah abad, muktamar saat itu di Jakarta itu disahkan sebuah dokumen resmi persyarikatan, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Nah, ini menarik karena zaman saat itu dirasa penting sekali untuk merumuskan bagaimana kepribadian Muhammadiyah yang terdiri dari 3 hal, yaitu dasar gerakan amal usaha Muhammadiyah,
Yang kedua, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Serta yang ketiga, sifat Muhammadiyah. 3 hal itu yang alhamdulillah sempat dirumuskan oleh sebuah tim yang ada 6 orang. Diketuai oleh seorang Kiai Haji Fakih Usman, itu ketuanya. Kemudian ada Kiai Haji Muhwardan, ada Kiai Haji Farid Ma'ruf, ada Pak Jindar Tamimi, kemudian Jarnawi Hadi Kusumo, serta Profesor Kasman Singodimedjo. 6 orang ini yang berhasil merumuskan adanya kepribadian Muhammadiyah yang disahkan dalam Muktamar Setengah Abad Muhammadiyah yang ke-35 di Jakarta tahun 1962. Kemudian fakta yang terakhir, fakta yang kelima, ketokohan dan peran bagi bangsa dan persyarikatan. Nah, Kiai Haji Muhammad Yunus Anis ini masuk dan kemudian karena pada saat itu, yaitu tahun 62, beliau kemudian selesai menjadi ketua, kemudian beliau masuk menjadi anggota DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan beliau masuk karena niatnya adalah untuk mengisi keterwakilan umat Islam pada waktu itu dengan bubarnya Partai Masyumi tahun 60-an. Nah, semacam itu. Beliau sempat dikecam, tapi beliau mengatakan ini untuk politik jangka panjang umat Islam Indonesia, termasuk Muhammadiyah di dalamnya. Yang kedua, bagi Muhammadiyah sendiri yang paling tampak, beliau itu menjadi arsip Muhammadiyah. Beliau karena tahu betul seluk-beluk perjalanan Muhammadiyah sejak zaman Belanda, zaman Jepang, zaman perjuangan, zaman kemudian kemerdekaan itu zaman Orde Lama sampai dengan zaman Orde Baru. Beliau tahu betul sejarah Muhammadiyah seluk-beluknya, sehingga beliau disebut sebagai arsip Muhammadiyah. Dan karena kesenangan beliau itu mengambil gambar, foto, dan lain-lain, juga arsip-arsip yang lain, beliau paling seorang pimpinan pusat Muhammadiyah yang paling lengkap arsip kemuhammadiyahannya. Sehingga tampak sekali beliau perannya baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi Muhammadiyah. Demikian sejarah hebat tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.